Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ikhwati billah, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu maknanya nida'ur rabbaniyah, panggilan yang bersifat ketuhanan, panggilan yang bersifat ilahiyah. Allah yang memanggil langsung kepada orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ada masalah yang penting setelah ayat tersebut. Salah satu contoh ayat saum ini diawali dengan amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti bagi orang-orang yang sudah memiliki label iman dan takwa, saum itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya, karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Sehingga setiap ada ayat yang diawali dengan amanu labbaik wa sa'daik, siap untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Tidak hanya saum, tapi ada ayat yang diawali dengan amanu, ada perintah yang lain selanjutnya. Perintah untuk menjaga keluarga, perintah untuk bertaubat adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Terkait masalah saum, di dalam kitab Isroris Saum Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Rahasia Saum, ada tingkatan orang-orang yang melaksanakan saum. Tinggal bagaimana kita, posisi kita di dalam melaksanakan saum,
ada di posisi yang mana, ada di tingkat yang mana. Tetapi prinsip seorang muslim, kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat. Oleh karena itu, tingkat yang pertama adalah tingkatannya saumnya orang-orang pada umumnya atau am, atau yang disebut dengan saum ahli syariat, atau di dalam bahasa yang lain takwa lahiriah. Artinya memahami la'allakum tattaqun, maka muncullah orang-orang yang bertakwa, takwa secara lahiriah. Atau saumnya ahli syariat, orang yang menjalankan saum karena perintah syariat. Tentunya di dalam syariat itu ada aturan-aturan bagaimana saum yang disyariatkan di dalam Islam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Dan itulah yang disyariatkan. Dan itulah yang dinamakan dengan takwa lahiriah. Sebagaimana orang-orang yang menjalankan kewajiban yang lain. Secara syariat orang menjalankan ibadah haji, syahadat secara syariat, zakat dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Tidak. Karena itulah yang disyariatkan. Khusus orang-orang yang saum, fokusnya adalah tidak makan dan tidak minum di siang hari, tidak masuk ke dalam tubuh kita yang melalui tenggorokan. Fokusnya adalah di situ. Belum bermain di area batiniahnya. Oleh karena itu, tingkatan yang kedua, berdasarkan kitab Islamis saum ini, maka tingkatan yang kedua adalah tingkatan saumnya ahli tarekat, atau orang-orang yang saum secara khusus, khos. Dalam bahasa yang lain, inilah yang dinamakan takwa batiniah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di makom yang kedua ini, di takwanya takwa batiniah atau saumnya ahli tarekat, ada dua fokus, ada dua hal yang dilakukan oleh orang yang saum yang berada di dalam makom yang kedua ini, saumnya ahli tarekat, yaitu pertama mengimsakan indera lahir, yang kedua mengimsakan indera batin. Areanya di sini orang-orang yang melaksanakan saum di tingkat yang kedua atau di makom yang kedua, karena ini adalah takwanya, takwa batiniah. Mereka disibukkan dengan bagaimana mengimsakan indera lahir, mengimsakan panca indera, ditahan, menahan dari indera-indera yang tidak bermanfaat, dari pandangan, pendengaran, semua yang berhubungan dengan panca indera yang melekat di dalam tubuh kita, mereka disibukkan, ditahan, mengimsakan indera lahir. Kemudian yang kedua, dan ini lebih sulit daripada mengimsakan indera lahir, yaitu mengimsakan indera batin. Tentunya berbicara indera batiniah, berbicara bagian dalam manusia. Serangan yang bertubi-tubi yang menyerang kolbu sehingga kolbu kalah, maka yang diserang itu adalah syahwat dan hawa nafsu. Karena syahwat dan hawa nafsu akan terus menyerang setiap jiwa manusia, sehingga jiwanya itu adalah menjadi jiwa-jiwa yang imarah. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dalam makom yang ini, mereka akan disibukkan, setelah menyibukkan diri mengimsakan indera lahir, mereka akan menyibukkan di indera batiniah, mempreteli penyakit-penyakit yang bertengger di dalam batinnya.
Karena itulah serangan yang bertubi-tubi yang sebenarnya ada dalam diri kita. Bagaimana mengendalikan, mengimsakan penyakit-penyakit batin yang bertengger di dalam setiap batin manusia. Hasad, riya, takabur, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Tentunya ini lebih sulit dibandingkan dengan menahan lapar dan dahaga di siang hari. Lebih sulit dibandingkan menahan haus, lebih sulit dibandingkan menahan lapar dan lain sebagainya. Lebih sulit. Oleh karena itu, di makom ini kualitas keimanan seseorang itu harus ditingkatkan, karena tidak ada yang mampu menolong di makom ini selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam kitab ini makom yang ketiga itu adalah makom orang yang saum khususul khusus, atau yang disebut dengan saumnya ahli hakikat. Berbicara hakikat harus memahami hakikatul ibadah. Berbicara hakikat, berbicara puncak ketundukan, puncak ketaatan. Maka puncaknya takwa la'allakum tattaqun adalah ada di hakikat. Oleh karena itu, puncaknya takwa ada di saumnya ahli hakikat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hakikat, sekali lagi prinsip seorang muslim itu kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat. Karena antara syariat, tarekat dan hakikat ini satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Karena begitulah cara mempelajari ajaran Islam. Jangan disibukkan dengan masalah hakikat, sementara syariat dibiarkan begitu saja. Aturan-aturan yang disyariatkan dibiarkan begitu saja. Artinya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang ketakwaannya meningkat, ketakwaannya meninggi, sempurna. Tentunya belum bisa berada di dalam saum ahli syariat. Karena saum ahli syariat hanya sibuk dengan menahan lapar dan dahaga, sementara bagian batin, bagian dalam manusia masih beringas, masih frontal, tidak teratur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencapai la'allakum tattaqun, disinilah rahasia saum yang sebenarnya adalah berbicara dengan diri sendiri, adalah memahami kondisi kita yang sebenarnya, bagaimana memahami hakikat saum dalam perspektif ahli ma'rifat. Hadirin sekalian, orang-orang yang sudah merasakan puncak ketaatan, di situ tidak akan ada lagi hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan dalam bahasa yang lain saum dalam perspektif ahli ma'rifat. Barang siapa yang mengenal Robnya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu adalah pemahaman ahli hakikat. Sementara pemahaman ahli syariat, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita semua tentunya masih di level-level syariat. Semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Tetapi ketika kita mencoba masuk ke makom yang kedua, makom yang ketiga, mindsetnya itu akan berubah. Kita akan asyik dan mansyuk berjumpa dengan Allah dalam pikiran-pikiran kita, dalam batin-batin kita. Maka disitulah kita akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan saum pada tahun ini, setelah kita menyempurnakan di saum ahli syariat, setelah kita menyempurnakan di saum ahli tarekat, sibuk dengan takwa batinnya, maka kita akan mencoba masuk ke makom yang ketiga, yaitu takwa yang sebenarnya. Ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan spiritual kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batiniah kita, sehingga perjalanan kita di bulan Ramadan endingnya adalah kembali kepada fitrah, kembali tidak ada lagi penyakit-penyakit yang ada di dalam batiniah kita, sehingga tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu ni'mati minallah. Bismillahi masyaallah al khairu kullu biyadillah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.